ketika PKB melakukan raker di puncak kemarin itu mengerucut nama nih, mengerucut nama di satu orang yaitu Anies Baswedan. Nah, inilah yang kemudian kita anggap bahwa usulan daripada DPW ini yang akan kemudian kita kirim ke DPP. Beberapa lembaga survei semuanya nih, semua lembaga survei itu menyebut bahwa elektabilitas Anies Baswedan ini nggak ada yang bisa menandingi di Jakarta. Sejauh ini nggak ada yang bisa menandingi di Jakarta. Nah, itu yang menjadikan alasan kenapa kami kemudian menentukan sikap untuk deklarasi yang kemarin itu dalam rangka mengusung Pak Anies sebagai calon gubernur di Jakarta. Pak Ahok juga. Loh, kalau sebenarnya terjadi duet Pak Anies dengan Pak Ahok gimana? Wah, udah selesai itu. Selamat datang di podcast Setengah Kamar. Kali ini kita sudah kedatangan teman ngobrol, bintang tamu, narasumber, politisi muda dari PKB yang melenting akhir-akhir ini. Beliau adalah Fuadi Lutfi, jubir juru bicara DPW PKB. Apa kabar, Mas? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Gue berkah nerima. Itu salah satu tagline di sini. Oke, kali ini pertama-tama saya mau mengucapkan selamat nih kepada Mas Lutfi. Ini siap. Mas, panggilannya Mas apa Bang ini? Kalau tradisi di Jakarta, Bang. Oke, Bang. Karena mewakili Dapil Jakarta. Jakarta 5, Bang Fuad. Tapi karena beliau sudah banyak duitnya, manggilnya Kanda. Masih on the way. Oke, Bang Fuad, ini kan ramai-ramai belakangan ini soal apa sih DKI Jakarta ya. DKI Jakarta masih anget-angetnya ini. Sebagai juru bicara PKB nih, juru bicara di PKB, langsung saja sih mungkin pertanyaan di sini, apa sih menariknya dari si Anies Baswedan ini? Mengingat beliau ini di Pilpres kalah kan. Terus kemudian ada dua partai yang sebelumnya Nasdem dan PKS yang notabene dekat, justru nggak mengusung beliau. Nah, sementara PKB di luar Nurul nih, tertarik mengusung Pak Anies, ini seperti apa? Iya, jadi bicara Jakarta ya. Iya. Jakarta ini kan problemnya cukup kompleks ya. Iya. Sebagai kota yang menjadi sentral perhatian ya, pusat perhatian berbagai macam kalangan tuh. Nah, ini memang pilkada Jakarta ini kan masih sangat dinamis ya, Tapi kita menyadari bahwa seorang figur Anies Baswedan ini di mata Partai Kebangkitan Bangsa, khususnya di DPW PKB Jakarta ini masih cukup bisa mendongkrak simpatik daripada masyarakat untuk kemudian meminta Pak Anies untuk kembali maju ke Jakarta. Karena ini terbukti dari beberapa lembaga survei semuanya nih, semua lembaga survei itu menyebut bahwa elektabilitas Anies Baswedan ini nggak ada yang bisa menandingi di Jakarta. Sejauh ini nggak ada yang bisa menandingi di Jakarta. Nah, itu yang menjadikan alasan kenapa kami kemudian menentukan sikap untuk deklarasi yang kemarin itu dalam rangka mengusung Pak Anies sebagai calon gubernur di Jakarta. Nah, ini kan sebenarnya efek daripada sikap yang ditimbulkan dari proses Pilpres kemarin itu atas kebersamaan antara Pak Anies dengan Pak Muhaimin. Yang kebetulan Pak Muhaimin adalah ketua umum kami. Nah, sehingga pasca Pilpres itu sempat terjadi komunikasi kami DPW dengan Pak Anies Baswedan membicarakan seputar soal situasi dan kondisi Jakarta. Nah, dari situlah kemudian mungkin pemikiran dia kembali terbuka, memorinya kembali terbuka
untuk bagaimana bisa melanjutkan daripada yang kemarin-kemarin mungkin belum bisa terselesaikan nih selama Pak Anies menjabat sebagai gubernur 5 tahun yang kemarin. 5 tahun yang lalu ya. Nah, itu menjadi satu pendiskusian yang terus kita lakukan sampai pada akhirnya beliau mantap dan memutuskan oke, dengan kalimat bismillah saya niatkan untuk kembali maju di Jakarta. Tapi itu yang bisa memaksa. Ada bahasa memaksa soalnya kan kemarin Pak Anies masih bilang lihat nanti. Iya. PKB sendirian atau ada masukan-masukan lain? Begini ya, memang ketika kita komunikasi pertama kali itu beliau masih belum berpikir jauh ke arah situ gitu. Yang pertama beliau waktu itu pasca Pilpres masih terkonsentrasi untuk menunggu hasil kan? Menunggu hasil, menunggu proses gugatan di MK sampai selesai itu loh. Nah, setelah itu kan baru kemudian wacana itu baru kemudian muncul gitu. Tapi sebenarnya sebelum memutuskan mengusung Anies itu, ada nggak sih bagaimana sikap PKB dalam melihat gaya politik Anies ini kan yang seolah-olah dia enggan dipersepsikan atau enggan enggan menjadi bagian dari salah satu partai begitu. Iya. Itu gimana? Ya, nggak mau dikasih label. Nah, nggak mau dikasih label. Itu menjadi PR sendiri nggak sih bagi PKB? Sebenarnya untuk figur seorang Anies Baswedan lebih pantas untuk tidak dikasih alma mater partai. Oh gitu. Menurut kami ya, justru gitu ya malah di konteks Jakarta. Meskipun kita tahu persis bahwa pemilu Jakarta yang berlangsung tahun 2017 itu Anies identik dengan PKS. Begitu luar biasanya kan dinamika yang terjadi ketika Pilkada Jakarta tahun 2017 yang Anies harus berhadapan dengan Ahok. Yang posisinya sebagai petahana. Wah, banyak peristiwa-peristiwa besar itu yang terjadi kan. Betul. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Begitu Anies ini dianggap oleh banyak kalangan identik dengan PKS, itu saya rasa identitas itu harus mulai untuk kemudian kita kita hapus. Bahwa badannya Anies ini bukan sebagai orang PKS. Tapi itu yang menjadikan kenapa PKB harus mulai menentukan sikap sebagai partai pertama pendukung Anies. Berarti rebutan dong nanti jadinya PKB dan PKS kalau kayak gitu. Kalau rebutan sih enggak ya. Kalau rebutan enggak. Enggak ya. Enggak. Kalau rebutan enggak. Seolah-olah Anies Baswedan ini menjadi sebuah permata yang itu berkilau sehingga diperbutkan banyak orang. Enggak juga. Kita realistis saja membaca keadaan bahwa memang Anies ini masih cukup populer di Jakarta. Elektabilitasnya masih cukup tinggi. Nah, PKB menjadi partai pertama pengusung Anies itu bukan tanpa alasan memang. Tidak secara instan tiba-tiba terus kita deklarasi Anies. Enggak. Itu ada proses yang panjang sebenarnya, Sampai terakhir itu kita bulat ingin mendeklarasikan Anies itu kita bicarakan tuh waktu rapat kerja Despilkada. Despilkada PKB Jakarta di Puncak. Itu pembicaraan sempat terjadi perdebatan yang panjang itu. Kenapa kok tidak kader sendiri gitu? Di awal-awal kan kader sendiri yang kenapa tidak kader sendiri? Kenapa tidak kita nyari figur lain selain Anies Baswedan dan lain sebagainya? Nah, sempat muncul istilah bahwa ini kan nanti downgrade. Setelah nyapres kemudian balik lagi gubernur gitu. Nah, itu perdebatan itu terjadi itu di rapat kerja Despilkada itu terjadi sampai pada akhirnya ini demi kepentingan masyarakat Jakarta secara umum dan khususnya membicarakan soal masa depan PKB Jakarta ke depan. Nah itu maslahatan umat. Bicara kali ini soal PKB RI DKI Jakarta memang lagi luar biasa. Lagi hot trendingnya ini memang dalam beberapa periode kontestasi politik ini kan belum PKB nggak sedasar dari ini. Punya berapa posisi kalau Mas Jakarta PKB? Alhamdulillah kita naik 100%.
Satu-satunya partai politik di Jakarta yang naiknya 100%. Itu PKB. Satu-satunya partai politik. Dan di era Bang Fuad ini ya pecah telur. 2019 kita hanya dapat 5 kursi. Sekarang naik menjadi 10 kursi. Ini berkah yang luar biasa di konteks Jakarta ya. RI 2 atas pencapresan Pak Anies bergandengan dengan cawapres Ketua Umum kami Pak Muhaimin. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah keberkahan bagi PKB di Jakarta. Iya. Tapi nyambung lagi soal tadi ini nggak berebutan kok, ini nggak rebut. Tapi faktanya ada rumor yang berkembang di luar. Ya, apa tuh? Jadi deklarasi pertama yang dilakukan PKB ini membuat ada rumor yang berkembang bahwa PKB telah membaca Anies. Anja. Dan Anies seperti apa untuk rumor-rumor seperti itu. Iya. Jujur. Bener nggak sih PKB itu merebut atau membaca secara sepihak Anies dari tangan PKS? Iya. Mengganti wajah. Lah kalau begitu pertanyaannya saya kembalikan. Emang Anies ini miliknya siapa? Iya. Emang Pak Anies ini miliknya siapa? Secara dia juga bukan kader PKS kan? Betul, kader PKS bukan, kader Nasdem bukan. Oke. Nasdem pun sebagai partai pertama yang waktu itu mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon presiden itu, tidak kemudian menarik Pak Anies menjadi kader. Jadi Pak Anies ini bukan milik siapa-siapa. Jadi setiap partai politik yang punya kepentingan untuk kemudian merangkul Pak Anies, untuk menggandeng Pak Anies, untuk mendukung Pak Anies, itu saya kira sah-sah saja. Sah-sah saja. Kecuali kalau dia kader PKS kemudian kita bajak, nah itu baru. Baru. Perpolitikan. Jadi rusak khazanah perpolitikan Iya. Tapi memang PR-nya PKB adalah karena Anies ini kan kuat dengan warna oranye. Iya. Nah, itu memang PR-nya kira-kira kalau ke depan PKB yang akan memimpin koalisi kan kira-kira nanti kan di pilkada ini, itu PR-nya berat itu kan. Jadi tembok-tembok harus dicetin hijau semua. Atau memang sebenarnya di balik Anies merapat, maksudnya dia intim dengan PKB, atau sebenarnya ada motif Anies untuk menghilangkan identitas dia dengan melekat Itu bisa juga. warna orange atau gimana sebenarnya? Nah, itu satu problem ya mungkin yang hari ini harus dipecahkan secara bersama-sama. Jadi Pak Anies ini menyadari betul bahwa PKS ini basis masa konstituennya itu mayoritas adalah pemilih dia. Iya. Mayoritas. Bicara akar rumput, bicara konstituen. Ini sampai dalam hal yang rahasia nih. Iya, Pak Anies sendiri itu meyakini terburuknya nih sebelum deklarasi PKS kemarin ini. Terburuknya kalau PKS tidak mendukung Pak Anies sekalipun, itu dia meyakini akar rumputnya pasti akan mendukung. Itu di sosmed ramai kalau Ramai. Nah, itu Pak Anies sendiri yang meyakini hal semacam itu gitu. Jadi ada survei kecil-kecilan Mas di berbagai sosmed. Kalau misalnya PKS nggak ke Anies, pemilih Anies akan dukung konstituen PKS akan tetap di PKS, mengikuti pilihan PKS atau ke Anies. Itu di berbagai akun itu saya ikut Anies, saya ikut Abah, kayak gitu lah ya. Masih ke bawah di pilpres kemarin. Gitu. Betul. Itu memang fakta di lapangan gitu ya. Fakta. Berarti Anies ini ketika mau di PKS kan, berarti itu kayak mendistorsi nama besar Anies dalam tanda. Lah itu sama dengannya jeruk minum jeruk. Jeruk minum jeruk. Tidak kemudian menambah ceruk suara, tapi justru Anies hanya masuk di kubangan yang sama. Anies hanya masuk di kubangan yang sama. Nah, ceruk pemilih partai Islam di Jakarta itu kan mirip-mirip PKS, PKB. Ya mungkin yang hari ini lagi turun tajam itu P3 ya. P3 Jakarta yang sempat dulu P3 itu menjadi partai jawara di Jakarta. Apalagi setelah lolos kan? Nah, setelah lolos, pemilu kemarin P3 cuma dapat 1 kursi. Sekarang ini juga hanya dapat 1 kursi. Nah, sehingga kalau bicara soal harapan terhadap partai Islam yang hari ini bertengger di Jakarta itu cuma 2 PKS dan PKB. Nah, ini irisan pemilih masyarakat kulturalnya hampir sama.
Nah, kenapa tren PKB kemarin naik, kenapa tren PKS kemarin naik, itu ya tidak lain. Kita harus menganggap bahwa ini faktor daripada efek ekor jas pilpres. Iya. Padahal PKB kan sebetulnya bukan partai kota ya, bisa dibilang. Banyak orang dari begitu kan, PKB itu partai pinggir kota, gitu kan. Partai kota mah yang lain aja. Ternyata PKB di Jakarta bisa membuktikan itu. Betul. Dan yang perlu diketahui, ini semua anggota DPR di Jakarta yang dari PKB yang terpilih nih, itu mayoritas anak-anak muda semua. Anak-anak muda semua. Anak muda semua. Iya, jenengan juga baru berapa? Dari 32. 35 apa 34? Saya 34. Menuju 35. Masih muda, pemuda beneran. Gitu. Kalau bahasa Romawi definisi paling ini ya Genzi. Udah umur 65 bukan gitu lah. Tapi gini Mas, ini penasaran banget. Banyak orang bertanya. Yang deklarasi Pak Anies itu kan DPW. Iya. Ya. Itu atas suruhan DPP atau enggak? Oh, kalau soal itu tentu ya saya tadi cerita bahwa sikap DPW ini karena didasari atas berbagai macam faktor. Satu melihat faktor elektabilitas Pak Anies, yang kedua karena faktor banyak daripada konstituen PKB sendiri yang mendorong udahlah Pak Anies dorong lagi aja sebagai gubernur. Nah, alhasil ketika PKB melakukan raker di puncak kemarin itu mengerucut nama nih, mengerucut nama di satu orang yaitu Anies Baswedan. Nah, inilah yang kemudian kita anggap bahwa usulan daripada DPW ini yang akan kemudian kita kirim ke DPP. Akan kita kirim ke DPP. Soal DPP nanti akan merespon dan menyikapi seperti apa, yaitu tentu kewenangan. Berarti inisiatifnya dari DPP ya? Apa dari DPW? Dari DPW, baru murni dari DPW. Baru mau akan dilaporkan ke DPP. Dan itu sudah. Kemarin pasca deklarasi kita sudah komunikasi ke DPP udah berarti. Ya, berarti sudah aman. Soalnya khawatirnya begini kan, ternyata DPP punya calon lain. Di situ loh. Khawatirnya gitu kan. Kira-kira calonnya siapa? Nah, makanya kita mungkin Bang Fuad bisa nyepil. Ini saya pakai hijau gitu. Itu makanya khawatirnya di situ kalau ya kan bisa jadi karena belum clear kan, ternyata sudah dikomunikasikan ya, aman ya berarti ya. Memang begini, kita sadar betul bahwa Pilkada Jakarta ini tarikan kepentingan di level elitnya ini sangat kuat. Sangat kuat. Sampai pres nih Mas. Ya, tarikan kepentingan elitnya ini sangat kuat. Sehingga yaitu yang jelas kami DPW ini punya usulan itu menjadi sebuah bahan pertimbangan tentunya. Iya. Nah, Jakarta ini selain soal faktor kepentingan elit ya, tentu kami juga berharap bahwa tingkat rasionalitas pemilih di Jakarta ini harus jadi bahan pertimbangan juga, faktor utama ya, faktor utama partai untuk menentukan siapa kandidat yang akan diberikan rekomendasi untuk maju sebagai calon kepala daerah. Karena beda bos, Jakarta ini beda, istimewa ya Jakarta. Coba bayangkan kita dengan jumlah penduduk yang besar di Jakarta, padat, terus masyarakatnya sangat heterogen, berbagai macam suku etnis ada di sini bos. Dengan kompleksitas sendiri. Betul. Jawa ada, Sunda ada, ya miniatur Indonesia. Indonesia. Jadi kalau bicara di Jakarta ini harus berbicara global ya, harus bicara secara umum gitu. Bahwa ya kita berharap PKB dengan menentukan sikap pendukung calon ini harus sesuai kehendak pemilih masyarakat. Oke, itu sudah clear ya. Clear. Nah, sekarang kembali lagi ini kemarin ini secara mengejutkan PKS nih. Tiba-tiba si presiden PKS-nya langsung umumin aja di paket aman ini Anies Sohibul Iman ya. Nah, ini apakah PKB nggak merasa ini kemudian terjadi pembajakan sepihak pula ini? Baca lagi. Soalnya awalnya kan cagup kan, 1-0 kan awalnya. Tapi dikasih duluan. Di tengah situasi nggak menentu ini, tiba-tiba dalam hitungan berapa jam
Putar balik jadi awalnya Pak Soebul Iman itu jadi cagup, tiba-tiba berubah jadi cawagup. Betul. Langsung semua flyer oren. Gimana itu? Nah itu gimana sikap tanggapan PKB sendiri lah sebagai juru bicara ini? Nah, yang pertama begini, kami juga tidak tahu tuh sikap daripada partai politik pendukung Pak Anies yang pemilu 2017 kemarin, kemudian berulang lagi di pemilu sekarang ini, pilkada sekarang ini. Tapi dengan cara yang menurut kami kok agak unik ya. Agak uniknya begini. Ini mau menang sendiri gitu. Dan siapa sih orang ini? Si orang. Iya. Udah lah sebut merek aja PKS. Ini bagaimana kita kan tahu bahwa partai pemenang pemilu di Jakarta ini PKS. Betul. Ya, calon gubernurnya adalah Pak Anies yang dulu adalah tokoh yang didukung oleh PKS jadi gubernur. Nah, kemudian sekarang mereka mau menggandengkan kadernya untuk jadi wakil gubernurnya, calon wakil gubernurnya Pak Anies. Lah ini kan mau menang sendiri gitu. Oke, nggak apa-apa. Misal kalau perolehan kursi PKS di Jakarta signifikan kayak PDIP dulu yang dapat 25 kursi. Sekarang kan mereka cuma dapat 18 meskipun sebagai partai pemenang. Itu belum cukup. Artinya mereka butuh teman koalisi. Berapa sih standar minimumnya itu? 22 kursi, Bos. Kurang 4. 20%. Bisa dikebukin dari 106 kursi di DPRD Jakarta. Nah, sehingga ya bagi kami ini macam apa pula gitu, macam apa pula. Padahal kepentingan PKB ini, ayolah kita tuntaskan dulu nih partai apa yang mau berkoalisi untuk mendukung Pak Anies. Soal siapa wakilnya itu menjadi ranah internal koalisi untuk berunding gitu loh, untuk berkomunikasi. Jangan tiba-tiba terus dukung Pak Anies tapi dengan syarat wakil harus dari mereka. Tapi sama dengannya mengabaikan partai yang lain nih. Betul. Itu. Berarti ada terjadi pengabaian PKB dalam konteks ini. Iya bisa jadi. Oh, sampai sekarang juga tidak ada komunikasi apapun. Oh, tidak ada. Lah PKS deklarasi Anies Sohibul Iman itu tidak ada komunikasi dengan mungkin PKB. dia mau membalas karena PKB deklarasi. Tapi deklarasi Anies juga gua nggak dikasih tahu gitu kan. Mungkin gitu kali ya. Tapi ada kemungkinan deadlock nggak Mas? Misalnya, ya kan PKB nggak cocok atas kemauan PKS gitu kan. Kan PKB juga mengajukan cawagup sendiri, ya kan, calon sendiri gitu kan. Siapa Don? Yang siapa? Calon cawagup rekomendasi PKB siapa? Mas Kaisang. Ini netizen ya, netizen kan sebenarnya begitu kan. Nah, terus ada beberapa nama-nama lagi yang ya udah disetor gitu kan sama orang-orang. Nah, patternnya bakal gimana Mas? Misalnya ini nanti PKS tetap ngotot gitu ya, karena mereka udah bikin sepaket, flyer pun udah keluar. Kemungkinannya gimana? Iya. Sikap PKS ini saya tidak tahu apakah ada kalau bahasa kalian itu hidden agenda. Hidden agenda. Ada agenda yang terselubung. Atau itu mau Karena kalau itu harga mati, betul. Ya kalau itu dianggap sebagai PKS adalah harga mati, Anies Sohibul Iman, maka ya ini sama dengannya mengunci partai yang lain. Oke. Berarti terlalu prematur ya. Ibaratnya kan prematur kan ini. Sangat prematur. Artinya PKB juga bisa mengusulkan sangat bisa. Misalnya Anies Lutfi itu bisa juga. Bisa. Kita punya stok kader. Iya. Makanya ini baru mau tanyain sebenarnya. Betul. Kita punya stok kader. Kalau bicara soal kepentingan kader semua punya. Oke, misalkan nih. PKB bikin paket serupa nih. Siapa yang kira-kira? Bisa kami semisal nih menduetkan Pak Anies dengan Bu Ida Fauzia semisal. Disingkat apa? Adu. Ada. Bu Ida Fauzia. Kurang apa ketetapan Bu Ida Fauzia? Menteri pula sekarang kan? Menteri. Jadi anggota DPR RI udah berperiode-periode udah lama sekali. Ya, ada juga nama yang lain mantan calon gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah. Iya. Trennya itu
udah bagus, Ya. belum lagi Hasbi Allah. Iya. 3 periode dia duduk di DPRD. Sekarang jadi RI. Sekarang terpilih jadi anggota DPR. Oke. Kurang apa elektabilitas mereka? Oh, jadi ada 2 kader partai, dari 2 kader PKB lah ya. Loh, ini kalau kita bicara soal egois-egoisan ya. Ya. Kalau PKB mau egois, PKB bisa aja mengajukan kader terbaiknya untuk jadi pasangan Pak Anies. Iya. Sama seperti sikap PKS yang sekarang, tapi kan kita tidak mau melakukan itu. Hmm. Nah, sehingga kita berharap bisa membuka komunikasi seluas-luasnya terhadap partai politik lain yang punya kepentingan untuk bergabung dukung Pak Anies. Yes. Kira-kira begitu. Kalau partai lain Mas, komunikasinya gimana? Apakah memungkinkan gitu ya? Iya. Ketika misalnya PKS sama PKB misalnya karena sama-sama pernah mendukung Anies gitu kan, terus ya wis lah kalah kowe enggak usah wakilnya jangan dari kalian, misalnya ada partai ketiga misalnya Nasdem misalnya ya, atau apa yang kemungkinan PDIP misalnya, PSI PSI misalnya, terus mereka menyodorkan wakil misalnya, kemungkinan diterimanya lebih besar mana? Nah, tentu gini, semua pertimbangan itu akan lebih elok kalau dibicarakan di Ngopi dulu lah ya. ngopi dulu supaya nggak gegabah ambil keputusan gitu. Semua merasa nyaman, ya kan? Semua merasa ini adalah keputusan terbaik untuk kepentingan bersama, sehingga begini. PKB ini kan bukan pendukung Pak Anies ketika maju pilkada Jakarta. PKB ini pendukungnya Pak Ahok. Pendukungnya Pak Ahok. Kenapa sekarang dukung Pak Anies? Karena kedekatan dengan Pak Muhaimin ya, salah satunya ya pasti ya. Itu yang kedua ya, kita tahu lah bahwa Pak Anies ini figur yang sangat dicintai oleh masyarakat Jakarta. Dibutuhkan Jakarta. Kalau istilah bahasa pesantrennya itu apa? Taklid ya. Orang itu saking cintanya sama Pak Anies itu di Jakarta nih, sampai ya sudahlah Pak Anies mau berpasangan dengan siapapun kita gubernurnya Pak Anies. Pohon aja pasti jadi kan. Iya. Nah, ini kan harus dipahami bahwa mungkin calon wakil gubernur itu menyumbangkan elektabilitas Yes. tapi itu tidak signifikan. Tidak signifikan, makanya kita harus berunding. Karena Anies saja udah cukup elektabilitasnya kan? Sangat cukup. Dengan calon yang wacananya akan didukung oleh Golkar, oleh Gerindra, Ridwan Kamil, itu jauh. Berarti harapannya PKB wakil nanti menyumbang apa Mas? Karena elektabilitas nggak perlu nih ya kan? Ini nyumbang apa? Apakah nyumbang beras? Kan? Apakah nyumbang apa gitu loh harapannya dari PKB yang menjadi kualifikasi untuk masuk di wakil tentu harus menjadi jembatan kepentingan terhadap semua partai koalisi dong. Tidak mau menang-menang sendiri gitu. PDI juga mengajukan, ya. Oh ya mengajukan ya? PDI mengajukan, PDIP kemarin itu siapa aja Mas? Mengajukan nama. Masuk ada nama Pak Anies Baswedan di dalamnya ya. Oh ada ya? Ada nama Pak Anies Baswedan di dalamnya. Cuman begini, kalau bicara soal konfigurasinya ini kan koalisi apa nanti yang akan mungkin bisa terjadi? Iya, betul. Ini PKB sama PDI aja cukup bos. Betul. PDI sama PKB cukup. PDI dapat 15 kursi, PKB dapat 10. Udah. 25 kursi cukup. Ya, udah lebih ya. Artinya begini, semisal PKS mau kemudian gabung atau tidak gabung, katakanlah calon wakil gubernurnya nanti bukan Pak Sohibul Iman, katakanlah lantas PKS ngambek kelas misal terus narik dukungan. Enggak masalah itu ya? Enggak ada masalah, cukup ini PKB sama PDI. Nah, soal wakilnya siapa ya tentu nanti berdasarkan hasil pembicaraan lebih lanjut ya. Itu cukup. Nah, terus kemudian mungkin ada Nasdem yang akan bergabung, minta wakil dan lain sebagainya. Itu masih sangat terbuka. Dan sangat dimungkinkan siapa calon wakil gubernurnya bukan dari kader partai politik. Sangat dimungkinkan, semua masih serba mungkin. Ini pendaftaran sampai bulan Agustus. Masih ada sisa waktu 2 bulan lah. Ya, ngopinya masih. Tapi singkat loh 2 bulan ini. Singkat. Untuk kerja politik singkat. Iya. Tapi namanya keputusan politik itu kan berubah dalam hitungan detik. Betul. Bisa jadi nanti yang
pengen nyapu malah dari Partai Garuda. Ini benar-benar posisi Anies ini. Iya. Primadona hari ini ya. Tapi ada nggak Mas? Maksud saya begini, jangan sampai kejadian ketika Pak Anies waktu nyapres pertama kali bergandengan dengan AHY sebagai tiba-tiba di ujung gagal. Betul. Ini kan sama dengannya PKS memaksakan itu. Betul. Oke. Iya. Masih sangat mungkin. Tapi kan keputusan tetap di Pak Anies kan sebenarnya. Iya, tidak juga. Enggak. Tidak juga. Beliau ini kan merepresentasikan kepentingan semua partai politik pendukung. Jadi apapun keputusan dia ya tentu harus berdasarkan pertimbangan dari kami juga, partai pendukung Pak Anies. Karena saya melihat kemarin di video rilisnya dia yang dari akun sosmednya itu kan memberikan apresiasi yang cukup baik lah, positif lah terhadap pencalonan paket ini kan gitu. Iya. Karena DPP PKS bos yang umumnya. Iya. Langsung DPP ya. DPP PKS presiden PKS yang umumnya. Oke. Makanya terus dia kemudian menyambut bola ini secara positif. Karena merasa juga yang 5 tahun sama PKS kan gitu loh. Seperti ini. DPP PKB juga akan melakukan serupa nantinya. Kita tahu lah banyak daripada elit DPP kayak Mas Saiful Huda, beberapa tokoh-tokoh di DPP kemarin yang menyebut bahwa Pak Anies ini termasuk salah satu calon kepala daerah di Jakarta yang namanya kuat digodok di DPP. Oke. Ini kan kita hanya bicara soal waktu saja. Iya. Bicara soal waktu. Mudah-mudahan angin berembusnya tidak cukup kencang, sehingga tidak merubah apapun. Oke. Apa itu angin kencang yang dimaksudnya apa? Politisi susah. Pakai diksi-diksi. Ngomong apa maksudnya B? Iya. Susah. Nah kalau komprominya nggak ketemu bos. Iya. Kompromi politiknya nggak ketemu. Misal PKS tetap memotong. Kalau kami gubernurnya Pak Sohibul Iman, mungkin saja semua bisa terjadi. Bisa kemungkinan. Apakah kemudian PDIP yang berencana mendukung Pak Anies lantas tetap membuka pintu untuk Pak Anies ketika PKS ngotot? Belum tentu juga. Gitu. Nah itu yang saya maksud angin berembus kencang di situ tuh. Gitu. Tapi nama lain selain Pak Anies siapa aja Mas yang sudah menguat? Meskipun Anies terkuat ya. Siapa aja yang sampai hari ini di partai-partai itu kuat? Sementara figur kandidat ini baru ada 2. Oke. Ridwan Kamil, Pak RK kemungkinan di Jakarta ya? Pak RK kita dengar-dengar sih positif di Jakarta. Tinggal menunggu waktu Golkar untuk memberikan keputusan. Kalau saya nggak tahu beliau memang udah cocok apa belum untuk maju di Jakarta. Sempat muncul kabar bahwa beliau pengen balik ke Jawa Barat, maju lagi di Jawa Barat dan lain sebagainya. Ya itu bagian dari rumah tangga. Iya. Tapi sementara soal figur kandidat ya cuma 2 ini, Pak Anies dengan Pak Ridwan Kamil. Udah lagi ya? Pak Ahok kayaknya enggak. Ya. Tapi kita berharap begini loh bos, Pilkada Jakarta ini kita berharap cukup 1 putaran saja. Cukup 1 putaran, nggak perlu 2 putaran. Biar nggak ribut kayak kemarin. Terlalu banyak irisan politik. Tapi kan semakin lama putaran semakin seneng orang-orang. Iya sih. Udah kita berharap head to head aja nih Pak Ridwan Kamil dengan Pak Anies. Ya dengan itu lebih cepat lah proses pilkada selesai dalam waktu yang cepat sehingga fokus kita untuk bekerja untuk kepentingan Jakarta yang lebih baik nanti ke depannya. Gitu. Tapi sejauh ini hubungan PKB dengan Pak Anies gimana komunikasinya? Sangat intensif. Mungkin setelah Pilpres cuman PKB kayaknya yang komunikasinya intensif dengan Pak Anies. Dalam hal ini DPP PKB Jakarta ya, sangat intensif sekali. Karena dia mengapresiasi lah. Pak Anies ini kan
di Jakarta meskipun kalah ya Iya. Pak Prabowo kemarin pilpres, itu selisihnya cuma tipis. Iya, 0, sekian ya. Kan 41, sekian sama ya kan sama-sama 41% kan. Kalau nggak salah itu 200 ribuan. Oke. Selisihnya cuma kecil. Satu, iya. Tapi ada ketidaksinkronan. Jadi begini, Pak Prabowo menang di Jakarta pilpres kemarin itu, tapi rata-rata partai pendukungnya itu turun kursinya. Gerindra turun kursinya di Jakarta. Fenomena yang terjadi kemarin ini ya. Fenomena kemarin nih, Gerindra kursinya turun di Jakarta. Oke. Terus apa lagi? Pan kursinya bertahan. Oke. Pan kursinya bertahan. Terus Golkar kursinya juga bertahan. Tapi ada kecenderungan bahwa suara trennya itu turun. Partai pendukungnya. Nah justru partai pendukung Pak Anies ini yang naik signifikan. Naik signifikan. PKB naik, Nasdem naik, terus PKS apa lagi? Juara di Jakarta. Artinya ini kan modal untuk misalkan kompetisi di DKJ ini. Ya. Kan kuat juga sebenarnya di sini kalau bisa memungkinkan nggak sih dari 3 partai ini kemudian nanti koalisi? Lu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin, ya? Sangat mungkin sekali. Yang penting itu loh, calon wakil gubernur Jangan di lock dulu di awal. Main lock. Nah, kalau di lock dulu kita yang repot. Ya, bagaimana kita mau berkomunikasi soal konfigurasi calon wakil gubernurnya kalau kayak begini? Itu kan kayak langsung dia menghak milik Kang Anies sebagai milik mereka sebenarnya. Ya, berangkat sendiri aja kalau Gitu. Akhir, ridho, ikhlas. Bisa dulu tinggi. Tapi kalau PDIP ya mas, PDIP gimana? Misalnya gabung sama PKB, ya kan? Anggap misalnya PKS mutung, ya kan? Terus PDIP dengan PKB sudah cukup. Ambilnya siapa? Nah, begini. Terhadap PDIP nih ya. Ya. Saya pikir pilihan PDIP terhadap Pak Anies Baswedan ini adalah pilihan yang mereka anggap sebagai pilihan tepat. Iya. Pilihan tepat. Tepat apa guyon itu mas? Tepat. Ya. Itu gimana? Kalau bercanda ya mungkin mereka tidak akan memasukkan nama Pak Anies Baswedan di dalam daftar calon kandidat. Nah, PDI kan sadar betul. Belum ada figur yang dari PDIP ini yang bisa mengalahkan elektabilitasnya Pak Anies. Oke. Realistis ya. Realistis. Ya, PDIP ini kan mungkin kuncinya asal bukan figur kandidat yang didukung oleh partai sebelah, partai sebelah. Kan beliau melihat bahwa Pak Anies ini sebagai figur yang mungkin bisa dipasangkan dengan calon yang akan diusung oleh PDIP nanti itu. Kan ada nama Pak Andika Perkasa, ya. Mantan Panglima TNI Itu cakup apa cawapres? bisa saja jawab. Bisa saja jawab. Ada namanya Pak Pram. Pramono. Pak Pram, Seskap ya. Seskap. Ada namanya Pak Prasetyo Edi. Yang sekarang ketua DPRD Jakarta. Udah bertahun-tahun juga dia menjadi ketua DPRD. Ada Pak Ahok juga. Loh, kalau sebenarnya terjadi duet Pak Anies dengan Pak Ahok gimana? Wah, udah selesai itu. Kata bahasa sekarang itu sakage. Tapi Pak Ahok kan bunyi miso-miso terus. Itu fokusnya sangat. Iya. Nah, kalau bicara soal lebih nyaman mana kita berkoalisi dengan PKS atau dengan PDIP, sebenarnya salah. Nah, semuanya nyaman. Asal rukun ketemu dalam satu titik kepentingan yang sama gitu. Bukan main sendiri ya. Ya kan main celana, Pak. Main celana. Padahal namanya trayek angkot itu kan ada antriannya, Bos. Mestinya kan PKS kalau hanya ingin mengusung Anies kan ya udah deklarasi aja PKS dukung Anies gitu aja kan. Atau semisal dia mempertahankan sikapnya yang mencalonkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur. Betul. Kita malah lebih mengapresiasi. Lebih mengapresiasi. Iya, Cerita gitu. Mutung kok. Tapi langsung di delete itu. Langsung diubah itu kan.
Mungkin dia diprotes atau dikritik sama konstituen pendukung. Bisa jadi. Bisa jadi diserang netizen juga bisa Diserang jadi netizen ya. atau gimana? Ternyata PKS nggak loyal sama Pak Anies. Ternyata PKS nggak setia sama Pak Egois Anies. gitu. Wah, itu egois itu. Atau gara-gara ini PKB kurang satset, Hah? kurang satset. Kenapa nggak langsung menyodorkan mem-PKB-kan Anies? Nah, Udah ada nggak dari itu justru malah konyol. Oh, iya. Itu merusak tatanan itu. Justru malah konyol itu. Dengan begitu sama dengannya ini pintu kita tutup rapat-rapat. Tidak boleh ada orang siapapun yang masuk. Iya. Itu egois banget malahan. Egois banget, egois. Itu kan langkahnya PKB itu kan sebetulnya benar-benar langkah di tengah untuk mengajak yang lain kan maksudnya Iya. itu ya kalau aku lihat ya deklarasi ya kan ini orangnya ada. Aku udah dukung nih, ayo siapa yang mau dukung, ya kan? Wakilnya, nanti kita obrolin gitu kan maksudnya kan? Nah, ternyata kamu tiba-tiba, aku dukung, tapi udah harus ini. Wajar kalau yang ngomong aku wajar. awalnya itu PKS itu beta sambal dulu. Kan Soebul Iman gitu. Ya udah kalau kamu syaratnya 2. Ternyata orang-orang bilang nggak ngangkat. Gitu. Netizen bilang begitu gitu loh. Langsung kalau pokoknya kalau mau diusung harus jadi kader PKS. Berubah pikiran saya. Ya itulah dinamika politik yang kadang-kadang orang itu salah membaca keadaan. Iya. Salah mengambil langkah gitu. Tapi apakah PKS akan tetap bertahan semacam ini atau enggak kira-kira nih kita memprediksi ke depan? Kira-kira? Mempertahankan duet paket ini ya? Ya kalau Asu ya? pertanyaan ini harusnya ditanyakan ke pengamat politik. Oke. Iya. Itu sekali lagi kalau PKS menganggap bahwa ini adalah harga mati, Iya. duet antara Pak Anies dengan Pak Soebul Iman, ya sudah berarti ya kita akan mungkin terjadi poros baru. Oke. Ya, mungkin akan terjadi poros baru. Atau bahkan terburuknya Pak Anies sendiri nggak bisa berangkat. Oh, bahaya itu. Karena dia nggak enak untuk meninggalkan PKS, ya kan? Dia nggak ambil sikap. Ini bisa jadi. Kan masih sangat Ya, mungkin. Nggak curi aja Pak Anies ini. Ya terburuknya Pak Anies bisa nggak berangkat. Iya. Tapi kalau PKB posisikan misalnya tiga ya, misalnya tiga. PKB akan memilih wakil yang diusulkan PDIP atau PKS. Kalau mereka semuanya tetap ingin mau Anies ya. PDIP atau PKS ya. Kira-kiranya mana gitu loh. Kalau kami ya di PKB ya, Nah, di diskusi-diskusi internal kami ini ya sebenarnya kalau bicara soal konteks ceruk pemilih nih, ceruk Iya. pemilih Nah, PDIP. oke. Malah PDIP ya. PDIP. Ceruk pemilihnya berbeda. Kalau basis konstituen pemilih Islam kan mungkin bisa digarap oleh PKB lah ya. Oh iya. Iya kan? PKB kan partai Islam juga ya. Apa yang bisa? Oke. PDIP kan kursinya berapa sih di Jakarta? PDIP 15 bos. 15 kursi. 15 15 kursi. Cukup. Posisi 3 ya. Jadi perolehan kursi di DPR di Jakarta ini kan flat sebenarnya. Iya. Nggak ada yang signifikan banget kok. PKS kok seakan-akan kok menguasai banget ya? Iya kan bener ya? Karena ya 18 tadi itu. Iya kan. Kan selisihnya cuma dikit sebenarnya kan. 18 sama 15 kan. Maksudnya PDIP itu tidak seberisik PKS gitu loh. Betul. Iya kan? Betul. Seolah-olah paling berkuasa sendiri gitu ya. Iya, iya. Gimana ayo? Emang iya ya? Oh, nanti gak usah dipotong-potong Rob. Ayangin semua. Seru banget ini. Rasa-rasanya nih Pak Anies dengan PKS ini ya pacarannya kan udah lama. Udah lama. Ya kan? Hmm. Jatuh cintanya kan udah lama. Nah, orang kalau udah jatuh cinta itu seakan-akan dunia hanya milik berdua. Ini rasa-rasanya dunia hanya milik berdua. Jadi yang lain itu dianggap nggak penting. Gitu. Atau sebenarnya PKS sebenarnya di PHP sama Anies ini sebenarnya. Gimana tuh? Karena mereka ambisinya kan ingin mengkaderkan mem-PKS-kan Anies dari awal sampai ujung titik terakhir kemarin
belum kelar-kelar ya. Iya, ya, bisa jadi kan, semua kemungkinan bisa jadi Kak, ya kan, semua kemungkinan bisa jadi. Berarti kan PKB kalau situasi tetap begini, nah gimana tuh Mas? Ya. Kan Jadi tarikan kepentingan politiknya itu bermacam-macam ya. Tapi kalau Pak Anies ditarik untuk menjadi kader PKS, ini sama dengannya mengkerdilkan beliau. Ya, sama dengan mengkerdilkan beliau. Namanya kita ini berbicara soal komposisi koalisi di dalam pilkada, itu kan tentu berdasarkan aspek kepentingan bersama. Jangan kepentingan sepihak. Kalau kepentingan sepihak ya repot. Karena ya kita kerja kolektif dong. Kerja kolektif bicara soal masa depan dan nasib Jakarta ke depan ini kan ya harus kita kerjakan bersama-sama. Nah kalau semua harus apa aja yang ngerjain mereka kan ya kita kayak dia bukan siapa-siapa. Itu poin penting dari dia. Memang apa ya? Terus bareng-bareng sih memang memisahkan Jakarta ini kan. Iya. Oke, terima kasih Mas Fuad. Siap. Mas. Udah selesai nih. Ini udah selesai. Udah 40 menit. Kayaknya baru tadi mulai ya. Asik banget. Asik banget, nggak kerasa kan 40 menit. Ada sudah berkelas tuh kayak gitu. Iya. Ini mungkin Bang Fuad sebelum kita udahan nih, sebelum kita selesai, apa closing statementnya dari Bang Fuad? Kasih masukan. Atau mungkin bisa ngasih pantun-pantun lah. Iya. Kalau saya masukan dan pemasukan. Iya. Ya untuk pilkada dan sebagainya. Iya. Jadi kami atas nama Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah mendeklarasikan Pak Anies kemarin itu berharap siapapun partai politik yang mau bergabung untuk mendukung Pak Anies, ya tentu kita harus berbicara soal apapun yang menjadi keputusan bersama. Jangan mengambil keputusan secara sepihak. Karena ini kita bicara soal kepentingan dan masa depan Jakarta yang lebih baik. Gitu. Oke, terima kasih Bang Fuad sudah berkenan di sini. Demikian podcast Setengah Kamar kali ini dengan bintang tamu Bang Fuad. Siapa lagi narasumber yang harus kita hubungi? Silakan komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Bye bye.